di bulan Ramadan, hari yang ke-20. 14. Oh, itu masih kebaran soalnya. Hari yang keberapa sekarang? 14. Oh, masih hari yang ke-14. Insya Allah anak-anak masih diberikan kebahagiaan, masih diberikan kesabaran untuk tetap menunaikan ibadah puasa. Tapi sebelum itu, Bu Titi akan melanjutkan materi pembelajaran. Ya, anak-anak kita melakukan pembiasaan dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Pak Zenu, silakan. Siap. Bisa berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Silakan duduk kembali. Siap. Berdoa. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sudah membacakan doa, tapi itu belum tanya nih. Sudah hadir semua belum hari ini? Coba deh temennya, lihat. Hadir semua ya? Hadir. Mungkin kita hari ini? Wah, alhamdulillah, tepuk tangan dulu buat saya. Semangat. Alhamdulillah. Kayaknya kemarin juga kita voting ya? Iya. Anak-anak, sebelum tadi kita memasuki kelas, apa dulu di bawah yang telah kalian kerjakan? Sholat duha. Terus apa lagi? Catat apa? Kultum. Siapa yang menyampaikan tadi kultum? Baik, anak-anak, masih ingat nggak materi yang kemarin tentang memelihara lingkungan? Ada yang ingat nggak lagu yang pernah Bu Titi sampaikan? Ada ingat nggak? Membuang sampah pada tempatnya. Masih ingat lagunya? Coba dipimpin sama Susi ya. 1, 2, 3. Kalau melihat sampah diambil, dibuangnya kemana?
materi kemarin tentang memelihara sampah. Selain sudah dipraktekkan membuang sampah dan memilah sampah, kemarin ada yang ikut adik-adik kelas kamu kelas 4 dan kelas 5 dari Sudin Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan sampah, yaitu mengolah sampah. Dan anak-anak kelas 6-nya sudah membuat poster kan tentang sampah tuh yang ditempel di belakang tuh, ya kan? Tentang membuang sampah pada tempatnya. Baik, anak-anak, kalau di halaman luar sana, di halaman luar, kalian lihat itu ada sampah yang warnanya, tempat sampahnya merah, kuning, hijau. Iya, kalau kalian jajan, ternyata anak Bu Titi ada yang nggak bawa tumbler, bawanya jajannya minum esnya pakai plastik. Itu buangnya ke warna apa? Kuning. Kalau misalnya ada yang bawa bekal, ternyata nasinya nggak habis dimakan, dibuangnya warna apa kemarin? Hijau. Kalau yang warnanya merah buat apa? Materi-materi yang berbahaya ya? Oke, pintar. Tangan dulu deh buat kalian. Yuk, anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Bu Titi mau mengajak kalian untuk relax dulu, untuk menenangkan diri. Kita udah sibuk dari 6:30, bahkan ada yang datang sebelum 6:30, mengambil mukena, ngambil alat sholat, langsung turun di bawah. Kayaknya sih dari tatapan mata kalian yang berkeliling, kayaknya belum ready semua. Ada yang jiwanya masih di bawah, masih di lantai 1 ketika sholat duha, ada yang masih di rumah. Yuk kita rilekskan diri dulu. Anak-anak, diiringi dengan musik yang ada di Bu Titi, kalian merilekskan diri dulu. Sekarang tenangkan jiwa kalian, badan kalian disenderkan pada bangkunya masing-masing. Mata kalian coba dipejamkan dulu. Tutup mata kalian, tenangkan jiwa kalian, dengarkan musik yang mengiringi. Tarik nafas secara perlahan, buang melalui mulut. Pejamkan lagi mata kalian, tenangkan, ulangi sekali lagi dan terus menerus hingga kalian merasa tenang dan siap menerima pembelajaran hari ini. Yuk, yang belum menyenderkan badan, senderkan dulu. Rilekskan bahu-bahu kalian, bahunya dirilekskan, ototnya dikendorkan. Kalian berada dalam satu ruang kelas, untuk menerima materi pembelajaran dari Bu Guru. Tarik nafas sekali lagi, hembuskan lewat mulut. Tarik sekali lagi, hembuskan kembali. Tarik nafas. Yuk, secara perlahan buka mata kalian. Oke, kalian sudah rileks? Sudah terasa lebih baik? Sudah terasa lebih baik? Baik. Saya ingin ditunjukkan semangatnya. Bisa tepuk semangat? Bisa. Coba Bu Titi mau dengar. Tepuk semangat. Apa artinya ya? Kita adalah yang terbaik. Are you ready? Are you ready? Baik. Nah, anak-anak, hari ini Bu Titi akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai
mengenai tata surya. Nanti ada video pembelajaran. Setelah video pembelajarannya itu diputar dan kalian menyimak, nanti kita akan tanya jawab apa yang tidak dimengerti oleh kalian. Oke? Ya. Yang kedua, nanti ada satu kelompok nih. Kelompoknya sudah dibagi 3, ada satu kelompok yang akan bermain peran mengenai materi tata surya. Dan salah satu kelompok juga nanti ada yang menggambarkan lalu menceritakan urutan tata surya. Anak-anak sudah siap? Sudah siap? Bu Titi akan membagikan kertas. Bu Titi akan membagikan satu kertas. Bu Titi pengen tahu. Anak-anak lihat ya, boleh melihat dari jendela. Nah, pandanglah langit yang ada di luar jendela kalian. Terang benderang kah? Ada benda langit kan? Kalau malam hari ketika kamu keluar rumah, ada benda langit kan? Oke, saya mau tiap anak menuliskan satu benda langit, dituliskan pakai pulpen, tidak usah dituliskan nama kalian. Pengen tahu nih, anak-anak sudah tahu belum sih? Karena Bu Titi yakin nih, usia sudah 12 tahun, bahkan ada yang 13 tahun, pasti ada yang tahu benda langit. Bu Titi pengen tahu siapa aja yang sudah tahu benda langit. Kalau sudah misalnya Nesya sudah nulis, Nesya maju ke depan, tempelkan ke pohon literasi yang biasa kita punya, tempelkan ke warna-warni. Kalau nggak cukup ditumpuk, boleh seperti biasa. Oke, bisa? Alat tulisnya bisa dikeluarkan? Pengen tahu nih sebelum video pembelajarannya dimulai. Ayo. Ya, benda langit apa saja yang kalian ketahui? Satu aja. Lalu tempelkan ke pohon literasinya yang sudah menulis. Sudah menulisnya apa? Ayo. Yuk, kurang. Yang kurang. Kalau yang bisa 2, 3 boleh silakan. Yang bisa 2 dan 3 silakan. Pengen tahu yang nggak tahu sama sekali ya dikosongkan, tapi yang tahu ya 1, 2 atau 3 maksimal. Silakan. Yang sudah tempelkan, itu ada perkatnya kan? Masih ada perkatnya, yuk tempelkan di pohon literasi. Silakan yang udah maju, yuk Kevin. Yuk tempelkan. Yuk setelah Kevin siapa? Iya. Yuk siapa? Silakan. Tempelkan. Benda-benda langit itu ada yang jawab bintang, ada yang jawab matahari, ada yang jawab bulan, ada yang jawab awan. Benda langit yang awan, gak apa-apa, kan ada di langit kan? Iya kan? Awan, tapi gak bidadari ya, bidadari ada di langit. Kemarin soalnya ada yang nyebutin kok bidadari. Ya nggak apa-apa. Ada yang menyebutkan planet. Oke, mana lagi saya baca lagi. Oh sama. Ada yang jawab ini asteroid. Ada yang jawab asteroid S. Berarti itu bukan ini kali buka puasa asteroid. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada yang jawab meteorit. Ada yang menjawab estapoid. Estapoid, ya. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Ada yang matahari, ada bulan, ada awan, ada bintang, ada asteroid, ada asteroid, ada planet, dan tadi yang telah dibaca. Apa yang telah anak-anak ketahui seperti itu sudah ditempelkan. Benar atau tidaknya akan kita simak nih. Benar nggak ya Bu? Tadi benda-benda langit, benar nggak ya yang saya tuliskan? Ya, situ kan nggak ada namanya, jadi aman-aman saja. Terus
Tapi Bu Titi lupa nih. Biasanya setiap awal pembelajaran kita buat kesepakatan dulu. Tadi belum kan? Belum. Yuk, kesepakatannya masih berlaku tidak? Kalau Bu Titi menjelaskan atau salah satu teman bicara, yang lainnya ikut bicara atau diam? Ya. Kalau Bu Titinya bicara, yang lainnya diam tidak? Ya. Kalau misalnya Kamelia diminta untuk mempresentasikan ke depan, yang lainnya menyimak atau ikut bicara? Apalagi kesepakatan kelas, aturan-aturan kelas, apalagi jangan berisik. Maksudnya apa? Maunya apa jangan berisik? Maksudnya diskusi tadi boleh ya? Boleh. Membicarakan masalah materi yang sedang dibahas boleh ya? Yang nggak boleh katanya Rafa tadi sepakatan boleh jangan berisik. Oke apa enggak? Oke. Tadi satu, menyimak orang yang bicara. Kedua, jangan berisik. Yang ketiga apa? Pengennya apa hari ini? Kesepakatannya. Nanti kan banyak bikin macam-macam tuh. Mau pakai kertas. Ingat tadi materi sebelumnya, boleh nggak buang sampahnya ke laci? Nah, kesepakatan ya. Oke. Bisa. Jadi ada 3 kesepakatan. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak aturannya? Aturan sebelum kita mulai pelajaran nih. Ada nggak? Sudah cukup itu aja? Nanti menyusul kesepakatan selanjutnya kalau memang dibutuhkan. Baik anak-anak, terima kasih. Anak-anak telah menyampaikan tadi beberapa benda langit yang sudah kalian ketahui. Nih, saya tampilkan video pembelajaran. Benar atau tidak sih benda langit yang dimaksud? Benar atau tidak sih benda langit masuk ke dalam tata surya? Bisa disimak baik-baik? Bisa duduknya semuanya rileks? Nah, tata surya. Pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Ya, tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinya, di mana matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya. Nah, setiap benda langit ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimanakah ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah kita melihat benda langit dari permukaan bumi? Nah, berikut ini akan kita bahas. Anak-anak, kita tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Jadi, galaksi Bima Sakti disebut juga Milky Way, di mana Milky Way ini adalah tempat sistem tata surya yang kita tempati saat ini, anak-anak. Bumi dan benda-benda langit lainnya berada dalam susunan tata surya yang teratur. Dengan begitu, bumi tidak bertabrakan dengan benda langit lainnya. Benda-benda langit beredar mengelilingi matahari, di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri, anak-anak. Nah, apakah itu matahari? Jadi, matahari merupakan bola gas yang bercahaya, di mana matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu bahwa suhu matahari ini sangat panas. Jadi, suhu permukaan matahari itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius, anak-anak. Dan pada bagian dalamnya itu lebih panas lagi, anak-anak, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Nah, jadi kalian bisa bayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Perlu juga kalian ketahui bahwasanya secara garis besar matahari tersusun atas 6 lapisan, anak-anak. Nah, berikut ini akan bisa disampaikan lapisan-lapisan yang menyusun matahari
beserta fungsinya masing-masing. Nah, mulai dari lapisan yang pertama, lapisan ini disebut dengan lapisan korona. Nah, lapisan korona ini merupakan lapisan terang yang tampak menyelimuti matahari yang tersusun atas gas ringan. Jadi korona ini merupakan lapisan keluar dari matahari. Kemudian selanjutnya lapisan yang kedua ini disebut dengan kromosfer, di mana kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun atas gas ringan. Kemudian lapisan berikutnya disebut lapisan fotosfer, di mana lapisan fotosfer ini merupakan lapisan yang terlihat dari bumi yang tersusun atas gas yang bertekanan rendah. Kemudian lapisan yang selanjutnya disebut dengan lapisan konvektif, di mana lapisan konvektif ini merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan menghantarkan energi matahari secara konveksi. Kemudian selanjutnya lapisan ini disebut dengan lapisan radiatif, di mana lapisan radiatif ini merupakan lapisan yang mengelilingi lapisan inti dan menghantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiasi. Selanjutnya lapisan yang paling dalam itu disebut dengan lapisan inti. Nah, jadi ini adalah lapisan inti dari matahari. Lapisan inti merupakan lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari. Nah, jadi itulah keenam lapisan yang menyusun matahari, anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet. Seperti halnya bintang, planet juga terlihat bercahaya di langit, anak-anak. Nah, tahukah kalian apa perbedaan antara bintang dan planet? Planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya dan berotasi serta berevolusi mengelilingi matahari. Sedangkan bintang merupakan benda langit yang mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Kemudian, planet berukuran cukup besar sehingga gravitasinya mampu mempertahankan bentuk bulat seperti bola. Nah, ini adalah ilustrasi dari tata surya, di mana matahari ini merupakan pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planet yang berbentuk bulat seperti bola. Selanjutnya, di dalam tata surya itu terdapat beberapa planet, anak-anak. Nah, dulu kita mengenal 9 planet yang mengelilingi matahari. Ke-9 planet tersebut yaitu ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun, berdasarkan peraturan baru tentang pengertian planet, bahwasanya Pluto tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan planet, anak-anak. Hal ini disebabkan karena Pluto masih dipengaruhi oleh gravitasi dari planet Neptunus. Jadi, tata surya kita saat ini hanya memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari, mulai dari Merkurius sampai dengan Neptunus saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan planet, anak-anak. Jadi, berdasarkan letak garis kedatangannya, planet itu digolongkan menjadi 2, anak-anak, yaitu ada yang disebut dengan planet inferior dan planet superior, di mana yang pertama itu ada planet inferior. Planet inferior adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di antara matahari dan bumi. Nah, kalian perhatikan, ini adalah matahari dan juga ini lintasan edar dari bumi. Nah, Bukti langsung saja menunjukkan dengan menggunakan garis lintas edar yang berwarna merah ini. Nah, di mana planet-planet yang berada di dalam lintasan edar antara matahari dan bumi itu merupakan planet inferior. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya ada planet Merkurius dan juga Venus. Sehingga planet inferior itu adalah planet Merkurius dan Venus. Kemudian selanjutnya itu ada yang disebut dengan planet superior, di mana planet superior ini adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di luar dari peredaran bumi, anak-anak. Nah, jadi berikan tanda bahwa lintasan edar bumi itu adalah ini. Sehingga planet-planet yang berada di luar lintasan edar bumi ini merupakan planet superior, yaitu mulai dari Mars, kemudian ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan Neptunus. Sehingga yang digolongkan sebagai planet superior itu adalah mulai dari Mars, Jupiter, Saturnus. Lokasi planet Merkurius ini adalah 59 hari
dan waktu revolusinya yaitu 82 hari. Planet Merkurius itu tidak memiliki satelit alam. Selanjutnya, planet yang kedua yang terdekat dari matahari yaitu Venus. Planet Venus selalu tampak bercahaya terang dan planet ini paling dekat dengan bumi, di mana ukuran planet ini hampir sama dengan planet bumi. Venus sering disebut dengan bintang timur atau bintang pagi karena planet ini kadang-kadang terlihat di sebelah timur sebelum matahari terbit. Kemudian disebut juga dengan bintang senja atau bintang malam karena Venus juga terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam. Selain itu, Venus juga disebut dengan bintang kejora. Waktu atau kala rotasi yang ditemukan Venus itu ada 242 hari, kala revolusinya yaitu 225 hari. Venus juga tidak memiliki satelit. Planet yang ketiga selanjutnya yaitu ada Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari. Adapun kala rotasi bumi yaitu 24 jam dan kala revolusinya yaitu 365 hari atau 1 tahun. Bumi memiliki satu buah satelit alam yaitu bulan. Bulan selalu mengelilingi bumi dalam peredarannya mengelilingi matahari. Kemudian selanjutnya planet yang keempat adalah Mars. Planet Mars disebut juga sebagai planet merah. Mars disebut planet merah karena jika dilihat langsung dengan mata atau dengan teropong akan tampak berwarna kemerah-merahan. Adapun kala rotasi Mars yaitu 24,6 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 687 hari. Mars memiliki dua buah satelit alam yaitu satelit Phobos dan satelit Deimos. Selanjutnya, planet berikutnya yaitu ada planet Jupiter. Jupiter adalah planet kelima yang terdekat dengan matahari. Jupiter merupakan planet terbesar terdalam tata surya, di mana kala rotasinya yaitu 10 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 11,9 tahun. Planet Jupiter itu memiliki kurang lebih 79 satelit. Selanjutnya, planet yang keenam itu ada planet Saturnus. Saturnus adalah planet kedua terbesar di dalam tata surya. Saturnus tampak memiliki cincin yang melingkarinya yang sebenarnya terdiri dari bongkahan es atau batu kerikil yang dilapisi es. Adapun kala rotasi dari planet Saturnus ini yaitu 10,7 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 29,5 tahun. Saturnus memiliki kurang lebih 63 satelit, di mana satelit yang paling besar itu adalah satelit Titan. Biar itu semangat. Coba, benar nggak apa yang sudah kalian tulis tadi? Tadi ini kan ditempelkan sebelum video pembelajaran. Tadi kalian sudah nonton, sudah menyimak, sudah menyaksikan. Menurut kalian, kalau benda langit itu matahari ikut nggak? Ya. Ikut nggak? Kok sepi sih? Kayak nggak yakin. Matahari termasuk benda langit juga nggak? Masuk dalam tata surya nggak? Masuk dalam tata surya. Bahkan matahari itu apa? Pusat. Oh ya? Kenapa pusat? Karena tengah-tengah apa? Tengah-tengah apa? Surya. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah dalam galaksi Bima Sakti. Bener nggak? Bener nggak? Nih, kita lihat. Tadi sudah videonya. Kalau belum jelasnya, ini Bu Titi Pampang. Nah, anak-anak, benar apa kata anak-anak? Bu, matahari, benar Bu, ada tepat di tengah-tengah. Iya nggak? Tepat di tengah-tengah. Dan Nesia bilang begini, iya Bu, di tengah-tengah galaksi kita, yaitu galaksi. Tadi pas video ada loh, galaksi Bima Sakti, nama lainnya apa?
Milky Kalau bahasa Inggris itu tulisan Y itu W apa Y? Siapa nih? Milky? Oh, Milky Way kayak busway gitu, Milky Way. Jadi benar nih, yang berpendapat bahwa matahari itu di tengah-tengah benar sebagai pusat tata surya. Terus kata Nesya, benar Bu, di dalam tengah-tengahnya galaksi Bima Sakti. Tepuk tangan dulu buat kalian, benar. Dan ada 8 planet yang mengikutinya karena gaya gravitasinya. Ada 8 planet. Tadinya ada 9. Yang satu apa yang dibuang tadi pas dibuang? Oh ya, Pluto. Karena gravitasi yang makin berkurang, dia menghilang sendiri. Sekarang ada 8, yaitu Merkurius. Siapa lagi? Venus. Saya tutup nanti gambarnya, saya hilangkan videonya, saya matikan. Kira-kira bisa nggak? Merkurius, Venus, Mars, Saturnus. Oke, biar kalian lebih hafal lagi dan lebih semangat lagi. Biasanya kalau pakai lagu entar cepet hafal. Coba nih, sama begitu ya. Ya, sip. Aku becak tahu kan? Planet di tata surya, Merkurius yang paling panas, bumi yang penghuni, masuk planet yang baca gitu. Terbesar adalah Jupiter, musuhnya cincin, Uranus paling dingin, Neptunus saudaranya, planet pembuat ular. Itulah nama-nama planet di tata surya. Sakti galaksi Bima Sakti. Yo, sekarang pakai tepuk tangan ya. Yo, 3, 2, 1. Merkurius terkecil, Venus yang paling panas, bumi berpenghuni, planet merah. Yang terbesar adalah Jupiter, Venus punya cincin, Uranus paling dingin, Neptunus kembarannya, planet pembuat ular. Itulah nama-nama planet di tata surya. Bima Sakti itu galaksinya, Bima Sakti itu galaksinya. Coba tepuk tangan lagi buat kalian. Saya tanya, yang terdekat dengan pusat tata surya planet apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang paling terakhir dalam galaksi Bima Sakti? Yang paling cantik? Ada yang bagus? Yang paling cantik? Saturnus. Yang paling besar? Yang paling kecil? Planet merah. Berpenghuni. Nama lainnya planet biru. Planet apa? Biru. Venus apa kembarannya? Apa julukannya? Kita kejora. Bintang Kejora. Yo, tadi sudah bisa? Berdasarkan tadi video tadi dibedakan menjadi 2 berdasarkan garis edarnya. Ada apa di tengah-tengah antara tadi Mas? Inferior dari 2 menjadi apa? Apa? Dari 2 menjadi apa? Planet apa? Inferior dan superior. Kalau berdasarkan garis edarnya berarti tadi inferior dan
superior. Kalau berdasarkan jaraknya, planet dalam dan planet luar. Rafa benar. Baik, anak-anak. Kalau memang benar-benar anak-anak sudah paham, Bu Titi mau kerjanya pengen deh anak-anak nanti maju mempresentasikan pemahaman kalian terhadap tata surya, urutan-urutan planet, urutannya apa saja, kerjanya berkelompok. Yang kelompoknya ini kelompoknya Jawata, kelompok mandiri, kelompok Jawata, kelompoknya itu nanti bermain peran kayak drama. Ya, oke. Untuk yang gotong royong nih, kelompoknya Naila dengan menggambar. Siap? Tapi setiap satu kelompok ini menggambar satu planet. Nanti ada satu anak yang jadi jubir, apa jubir? Juru bicara. Misalnya, siapa ya? Siapa jadi jubir? Misalnya Nesya jadi bicara. Nih teman-teman, ini matahari sebagai saya menjelaskan. Nah, kalau yang ini bercerita, mempresentasikan, boleh menggunakan bahasanya sendiri. Oke? Siap? Siap. Kalau siap, berarti duduknya diputar kembali berdasarkan kelompoknya. Nanti yang beredar sesuai dengan yang paling kencang siapa? Dari sebelah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi. Kalau Venus agak coklat, kuning aja agak kuning, orange. Kalau yang Mas merah berapa? Merah aja. Iya, Venus warna. Tapi kalau itu apa sayang? Kan aku udah bilang ke Nesa. Nesya nggak usah. Nesya kan menjelaskan. Iya, kamu apa? Di mana sih? Jangan mah. Ini mah. Matahari siapa matahari? Merkurius? Yang
Perkenalkan, nama saya Muara dari Putri. Saya sebagai matahari. Perkenalkan, nama saya Destro, saya sebagai Merkurius. Perkenalkan, nama saya Rafa Branca, saya sebagai Venus. Perkenalkan, nama saya Kamila Tiani, saya sebagai Bumi. Perkenalkan, nama saya Rizkandani Putri sebagai Mars. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abaraja sebagai Jupiter. Perkenalkan, nama saya Laut sebagai Saturnus. Perkenalkan, nama saya Tawatamana juga sebagai Uranus. Perkenalkan, nama saya Fabiana Luciana sebagai Neptunus. Oke, baik. Silakan yang mau bermain peran. Gimana tadi konsepnya? Siapa dulu? Ayo. Terus. Tapi jangan dulu, jangan dulu. Ya. Ya. Aku tadi kemana ya? Ya, yang lainnya kelompok kreatif dengan kelompok gotong royong berhenti dulu. Lihat, memperhatikan ya, mau silakan. Oke. Saya adalah matahari sebagai pusat tata surya. sebagai pusat tata surya. Ya, perhatikan benar nggak apa yang dilakukan permen temennya. Dia berputar, sambil jalan berputar ini berputar. Berputar aja, berputar. Wah, kalau begini planetnya bertabrakan nggak? Iya, bertabrakan. Coba tadi Putri tanya, kalau kayak begitu berarti planetnya bertabrakan. Berarti kok kiamat di kita. Nah, anak-anak, apa yang katakan benar tadi, muter sendiri itu kan apa namanya tadi? Rotasi. Tapi tadi sudah dipraktekkan bermain perang rotasi. Sekarang revolusinya gimana? Mengelilingi mataharinya gimana? Yuk, mengelilingi, nggak usah berputar lagi, mengelilingi matahari. Ke kiri atau ke kanan sih? Oh, ke kiri. Ayo. Ke kiri. Kenapa Rafa? Ya. Gimana? Garis edarnya beda loh, karena ini sempit ya. Oke, yuk. Naik terus pelan-pelan, berputarnya pelan-pelan. Lihatlah anak-anak mandiri yang telah mempraktekkan, ya, gotong royong sama kreatif, memperhatikan. Febri sebagai apa, Febri? Makanya dia berputarnya lambat, paling lambat. Naik turun. Baik. Sudah Maura? Sudah matahari? Sudah. Ya, tepuk tangan dulu yang sudah bermain peran. Ya, silakan duduk. Terima kasih akan mendengarkan dari kelompok kreatif yang digawangi oleh Alia, Rafenu, dan Susi, atau semuanya yang sisanya tetap di belakangnya. Yuk, maju semua. Ya. Bawa buku nih. Boleh. Yang 3 di depan, yang 7 yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Aisyah. Nama saya Rofi Nugroho. Dan nama saya Semil Aswafa. Nah, di sini kita akan menceritakan tentang sistem tata surya kita yang saat ini kita tinggali. Kita akan menjelaskan planet-planet yang ada di tata surya kita. Ada yang tahu tata surya itu apa? Ada yang tahu? Nah, tuh. Apa?
menjelaskan planet-planet yang ada di tata surya kita. Pertama, Merkurius adalah planet yang terdekat dari matahari dan ia adalah planet terkecil. Yang kedua yaitu Venus atau bintang kejora. Yang ketiga Bumi. Bumi adalah tempat kita tinggal atau bisa disebut planet biru. Keempat, Mars adalah si planet merah. Kelima, Jupiter yaitu planet terbesar di tata surya. Kemudian 6, Saturnus adalah planet yang mempunyai sisi. Nah, Uranus adalah planet yang paling terdingin. Kedelapan, Neptunus yaitu kembaran dari Uranus. Nah, kedelapan planet itu ada di galaksi Bima Sakti yang saat ini kita tempati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok kreatif yang telah mempresentasikan bercerita tentang susunan tata surya. Yang satu lagi nih, kelompoknya gotong royong sudah siap yuk? Apa adanya? Yuk, silakan. Jubirnya siapa? Dadanya masing-masing. Dadanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gotong royong akan menjelaskan tentang planet-planet yang berada di tata surya. Yang pertama adalah matahari. Matahari adalah titik pusat yang di tata surya. Dan planet yang pertama adalah Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang sangat dekat dengan matahari. Planet Merkurius adalah planet terkecil dan dia tidak mempunyai satelit. Lalu ada planet Venus. Venus adalah planet yang paling panas yang berada di tata surya. Venus biasanya disebut dengan bintang kejora dan Venus tidak mempunyai satelit. Yang ketiga adalah Bumi. Bumi adalah tempat kita tinggal dan Bumi mempunyai satu satelit yaitu bulan. Bumi adalah sebutannya adalah planet biru. Dan di dalam tata surya itu ada dua jenis yaitu inferior, planet dalam, dan superior, planet luar. Dan lalu Jupiter. Mars. Mars adalah planet merah yang mempunyai dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Lalu Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar yang mempunyai kurang lebih 72 satelit. Lalu ada planet Saturnus. Planet Saturnus adalah planet yang paling cantik di tata surya. Planet Saturnus kurang lebih mempunyai 27 satelit. Lalu ada Neptunus, Uranus. Uranus adalah planet paling dingin dan mempunyai kurang lebih 14 satelit. Yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus adalah kembarannya dari Uranus. Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali. Alhamdulillah. Ya, silakan. Tadi apa kesepakatannya? Kalau saya bicara, oke. Tadi sudah 3 kelompok maju nih. Yang pertama tadi kelompoknya mandiri, bermain peran. Menyenangkan Kak kalau kelompok mandiri? Tadi menyenangkan nggak? Apa yang kamu rasakan? Deg-degan nggak? Enggak. Menyenangkan nggak? Kenapa? Oh puyeng, karena bermain perannya muter ya? Iya. Nah nanti kapan ada waktu kita mempraktekkan sekali lagi
yang kelompok mandiri di halaman sekolah ya, biar agak lebar gitu. Jadi tadi nggak kayak tadi, kenapa tadi? Aduh, kiamat katanya ketabrakan. Karena sambil berrotasi sekaligus berevolusi. Kalau boleh tahu nih mandiri, kelompok mandiri, kalau memang menyenangkan bermain peran tadi, sebelum maju tadi ada nggak yang dipaksain? Oh, gue nggak mau, saya nggak mau. Ada begitu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Urutannya apa aja ya dari yang pertama? Pusat atau Surya siapa ya? Matahari. Yang pertama siapa? Merkurius. Yang kedua? Venus. Yang ketiga? Bumi. Yang keempat? Mars. Kelima? Jupiter. Yang keenam? Saturnus. Yang ketujuh? Uranus. Yang kedelapan? Neptunus. Tepuk tangan dulu kelompok mandiri. Nah, tadi nih yang kedua kelompok kreatif. Kelompok kreatif juga sudah maju, sudah menceritakan apa itu tata surya, ya kan? Kumpulan benda-benda langit, termasuk matahari. Terus kalau nggak salah tadi nyebutin apa? Alhamdulillah. Tadi juga menyebutkan apa ya tadi ya? Inferior superior. Dari kelompok lain ada yang tahu nggak inferior superior? Tahu. Tahu. Siapa yang bisa jawab? Siapa? Oh, Rizka dari kelompok mandiri. Apa Rizka? Inferior adalah planet dalam dan superior adalah planet luar. Betul nggak? Tepuk tangan dulu buat Rizka. Jempol nih. Buat jempol nih. Inferior itu planet dalam, superior itu planet luar. Sebenarnya berdasarkan garis edarnya ya Nana ya. Aduh mendengung. Sebenarnya berdasarkan garis edarnya yang dibatasi oleh satu kumpulan gas namanya apa? Sabuk. Berarti 5. Tentang tadi kalian berarti 5 kali videonya. Yang namanya adalah sabuk asteroid. Tadi Rizka sudah menyebutkan inferior, superior. Ada yang tahu planet apa aja inferior? Ah, ya, Kevin. Inferior. Merkurius, Venus, Bumi. Terus kalau satu lagi Mars. Ada nggak sih? Benar. Woi, tenang. Superior. Siapa yang superior? Mau main. Tadi inferior aja. Superior namanya. Superior adalah planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Benar nggak? Jadi hari ini kalian sudah mempelajari urutan planet-planet dalam tata surya yang masuk ke dalam galaksi atau biasa yang disebut Milky Way. Dari tadi yang sudah dipelajari oleh anak-anak, ada yang ditanyakan tidak? Sudah paham semuanya? Benar? Apa yang kamu rasakan setelah belajar tata surya? Tadi kan waktu nyebutin benda langit yang sudah kamu ada menyenangkan, gembira, menambah wawasan katanya dia. Apalagi? Mempelajari hal yang baru. Apalagi? Mempelajari hal yang baru, menambah wawasan. Apalagi tadi gembira, menambah ilmu. Tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Ternyata puasa tidak menghalangi kalian untuk belajar. Sebelum Ibu sudahi, kita ulang lagi ya lagu yang tadi, yang lagu becak-becak tadi, yang adanya becak. Oke. Boleh pinjam nggak? No. Dengan tepuk tangan ya.
sebelum Ibu akhiri materi pembelajaran kita, Bu Titi mau menarik kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan. Tapi kalian yang membuat kesimpulannya. Kalau gitu, benda-benda langit yang sudah ditempelkan tadi di pohon literasi termasuk kata surya bukan ya? Termasuk kata surya bukan? Ada dalam kata surya kita, apa yang menjadi pusat kata surya? Matahari. Berarti matahari salah satu pusat, termasuk pusat kata surya. Anak-anak, kalau mataharinya hilang seperti Pluto, apa yang akan terjadi di planet-planet yang lain? Tidak akan ada. Kenapa nggak ada kehidupan kalau nggak ada matahari? Karena tidak ada cahaya. Emang kita makhluk hidup nih manusia butuh cahaya? Hewan? Tumbuhan? Oh, berarti kalau tidak ada pusat tata surya, tidak ada matahari, berangkat kehidupan kita akan meninggal, akan musnah, akan gelap, betul, akan hancur. Berarti alhamdulillah sampai hari ini Allah, kebetulan kita muslim semua kan, kebetulan ya, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan matahari, dan sampai saat ini matahari masih bersinar. Ya, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Baik, terus tadi dalam urutan tata surya ada berapa planet? Jumlah semuanya terbagi menjadi berapa? Dipisahkan oleh apa? Satu asteroid. Ada planet inferior, ada planet superior. Baik, sudah paham semuanya seperti itu? Sudah. Baik, Bu Titi sudahi. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Oh iya, anak-anak, Bu Titi punya oleh-oleh nih. Nanti Bu Titi punya lembar kerja. Nanti akan dibagikan ke anak-anak. Ini lembar kerjanya. Tadi kalian sudah kerja berkelompok. Sekarang Bu Titi pengen tahu nih, benar nggak kemampuan sendiri-sendiri? Iki bisa nggak jawab pertanyaan Bu Titi? Billy bisa nggak sendiri? Albi bisa nggak sendiri? Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dalam tata surya? Tulis sendiri ya. Oke, bisa? Nanti setelah ini kita kerjakan ya. Bu Titi bagikan sekarang, lalu lanjut dikerjakan dan saya tutup materi pelajaran. Silakan dibagikan ke teman yang satu-satu. Gambar. Mau dibawa balik. Terima kasih. Sudahi dulu ya. Mudah-mudahan apa yang telah Bu Titi sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan anak-anak bisa paham bila diberikan soal nantinya ya. Kurang lebihnya Bu Titi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawatan untuk mempersiapkan teman-teman.
Baik anak-anak, sampai ketemu lagi besok. Apa yang sudah menjadi kewajiban kalian, nanti sholat zuhur ditunaikan. Masih puasa kan? Masih. Oke, sampai ketemu lagi. Ingat ya, besok kita ada kegiatan lain, yaitu kegiatan istiqomah. Oke, yang pulang dahulu adalah kelompok tasnya dipersiapkan. Oh, yang pulang dahulu adalah kelompok gotong royong. Yuk, silakan. Berapa ya buat kalian ya? Oh, 100, 200, oke. Sukses ya, doa ibu menyertai kalian. Semoga semuanya tercapai cita-citanya. Dan doa, insya Allah, doa ibu untuk kalian biar sukses ujiannya dan biar diterima di sekolah yang Allah. Oke, nah buat kenang-kenangan ibu, boleh nggak ibu ingin berfoto bersama kalian? Oke, kayaknya kelasnya hebat banget nih, meriah sekali. Guru senang banget di kelas ini. Boleh ya kalau backgroundnya kelas yang meriah ini bukan papan tulisnya kan agak sepi. Berarti belakangnya dia yang jadi background. Oke.